Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Lailatul Zahra. Di sini saya akan melakukan praktikum tekanan osmotik larutan kimia menggunakan timun. Nah, jadi tekanan osmotik itu gini. Bayangin ada dua cairan, yang satu encer dan yang satu kental. Isinya lebih banyak zat larut kayak gula atau garam. Nah, dua cairan ini dipisahin sama dinding-dinding yang cuma bisa dilewatin oleh air atau yang disebut juga dengan membran semi-permeable. Nah, air bakal ngalir dari yang encer ke yang kental buat nyoba nyamain konsentrasi di kedua sisi tersebut. Tapi kalau kita nggak mau airnya berubah-berubah, atau kita nggak mau airnya pindah-pindah, kita harus nahan alirannya dengan kita ngasih tekanan. Nah, tekanan itu yang dibutuhin yang disebut dengan tekanan osmotik. Nah, semakin pekat larutannya, makin besar juga tekanan osmotik tersebut. Ini penting banget buat hal-hal kayak infus, biar nggak bikin sel tubuh kita jadi kempes atau pecah, dan bikin air minum dari air laut pakai reverse osmosis. Jadi bahan-bahan yang saya butuhkan yaitu ada 3 gelas yang berisi air mineral, kemudian ada timun, ada gula, dan ada garam. Nah, jadi di sini saya akan memasukkan 1 sendok gula ke dalam gelas yang kedua. Ini gelas pertama, gelas kedua, dan gelas ketiga. Masukin 1 sendok. Kemudian 1 sendok garam. Kemudian kita potong timun ini menjadi 3 bagian. 1, 2, 3. Oke. Potongan timun pertama kita akan masukkan ke dalam gelas yang pertama yang berisi hanya air mineral saja. Kemudian gelas yang kedua akan saya isi timun yang berisi gula. Kemudian yang berisi garam akan saya isi timun yang ketiga. Kita tunggu selama 1 jam. Nah, setelah 1 jam ada perubahan nih kepada timunnya. Nah, kalau dilihat timunnya masih kelihatan normal, nggak ada perubahan yang signifikan, ukurannya tetap sama, dan pas aku pegang teksturnya masih keras dan segar. Kenapa bisa gitu? Ini karena di air biasa nggak ada perbedaan konsentrasi zat larut antara cairan di luar sama cairan di dalam sel-sel timun. Jadi nggak ada alasan buat air bergerak keluar masuk. Istilahnya kondisinya seimbang atau isotonik. Nah, ini adalah hasil dari larutan garam. Timunnya nggak cuma keriput, tapi jauh lebih lembek. Kalau kamu tekan, dia langsung kayak ada tekanannya layu banget. Kenapa? Karena larutan garam lebih efektif menarik air keluar dari timun. Ion-ion garam atau Na+ dan Cl- di luar sel bikin tekanan osmotik jadi lebih besar. Jadi air dalam sel timun pindah lebih cepat keluar. Seperti itu. Kemudian ini adalah larutan gula. Timunnya mulai kelihatan keriput, dan kalau aku pegang teksturnya jadi agak lembek dibanding air yang biasa. Kenapa? Di sini larutan gula punya konsentrasi zat larut yang lebih tinggi dibanding cairan di dalam timun. Akibatnya, air dari dalam timun bergerak keluar ke larutan gula. Tujuan airnya pindah itu untuk mencoba menyamakan konsentrasi antara cairan di dalam dan di luar timun. Efeknya, sel-sel timun kehilangan air, jadi dinding selnya mulai lemas, dan timunnya menjadi lebih lunak. Ini anggora apa Persia sih? Jadi kesimpulan yang saya dapat ambil yaitu eksperimen ini kita bisa lihat gimana osmosisnya bekerja. Di air biasa nggak ada perubahan karena konsentrasinya seimbang. Dan di larutan kedua timun jadi keriput dan lembek karena air keluar dari sel untuk nyamain konsentrasi. Nah, yang di larutan garam efeknya lebih ekstrim, timun menjadi lebih keriput dan lembek banget karena garam lebih kuat menarik air keluar dari sel. Sekian praktikum dari saya. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.